Bab 157, Ibu Kota, 1. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Eugene sedang duduk tegak di tengah hutan Leonhardt. Mer yang banyak bicara tidak bersamanya sekarang. Nyonya kedua keluarga Leonhardt, Ancila, adalah orang kaya di masyarakat kelas atas di ibu kota Ceres. Tetapi banyak satria Leonhardt tidak menghormatinya seperti mereka menghormati patriark mereka yang lebih mencolok, Gilead. Tetap saja, dia sangat menyadari apa yang terjadi di masyarakat kelas atas dan memengaruhi anggota lain untuk membuat keputusan yang menguntungkannya meskipun dia tidak banyak berpartisipasi dalam pesta sosial. Begitulah cara dia mendapat julukan, The Leoness of High Society. Namun, reputasi keluarga Leonhardt kini terpuruk karena Ewart. Untuk melanjutkan pemerintahannya di masyarakat kelas atas, ada banyak hal yang harus dilakukan Ancila, seperti menulis surat secara pribadi kepada para bangsawan dan bahkan menghadiri pesta yang jarang dia hadiri sebelumnya. Karena ada beberapa orang rendahan yang berbicara buruk tentang Leonhardt di jamuan makan atau pesta teh, Ancila harus memeras mereka atas nama hadiah 1. Dia juga harus memperingatkan dan, jika perlu, mengancam pers agar tidak menerbitkan artikel atau tabloid apapun tentang Leonhardt. Singkatnya, dia berada di bawah banyak tekanan. Dia biasanya memiliki metodenya sendiri untuk menghilangkan stres, seperti menenggak segelas anggur sebelum tidur atau jogging yang baik sebelum fajar dengan pakaian olahraga sampai dia kehabisan napas. Namun belakangan ini, Ancila tidak membutuhkan taktik menghilangkan stres seperti biasanya. Mer saat ini kebetulan berada di perkebunan utama, orang yang dengannya Ancila dapat memenuhi fantasinya dan berinteraksi untuk menghilangkan penyesalan dari pengasuhannya sebelumnya. Ancila menyadari bahwa mendandani, memberi makan, dan memuja gadis kecil ini sama efektifnya, bahkan lebih, dalam menghilangkan stresnya. Oleh karena itu, Mer bersama Ancila sekarang. Nyatanya, Eugene tidak mungkin membiarkan Mer tetap di sisinya meskipun Ancila tidak ingin menghabiskan waktu bersamanya. Dia mungkin terpengaruh secara negatif oleh ini, pikir Eugene. Ketika Eugene melihat api petir untuk pertama kalinya, Melkit memperingatkannya bahwa formula Mer mungkin akan rusak sementara Eugene mencoba membuat api petir menyerah. Jika formula kontrol Mer rusak, tidak mungkin bagi Eugene saat ini untuk memulihkannya. Eugene sedikit mengubah posisi duduk tegaknya beberapa kali saat dia tenggelam dalam pikirannya. Setelah bibit pohon dunia dipindahkan ke hutan Leonhardt, mereka berakar di tanah dan menyentuh leyland yang dibuat oleh Vermont ratusan tahun yang lalu. Hanya sebulan telah berlalu sejak itu, tetapi hutan ini telah menjadi hidup dan sekarang menjadi hijau sepanjang tahun, seperti yang dikatakan oleh Tempest dan Melkit. Meskipun jumlah pohon peri belum bertambah, dan bibit pohon dunia juga tidak bertambah besar. Eugene bisa merasakan jumlah roh pohon dunia yang sama dengan yang ada di tempat perlindungan elf. Mereka benar-benar tidak mendengarkanku, gerutu Eugene. Dia hanya bisa merasakannya, dia masih tidak bisa mengendalikan roh pohon dunia. Meskipun dia sudah mencoba ketika api petir menyatu ke dalam tubuhnya untuk pertama kalinya, roh-roh itu terus tidak menjawab panggilan Eugene. Tapi aku tidak pernah mengandalkannya. Eugene berpikir sambil menggaruk kepalanya. Dia mengeluarkan palu pemusnahan dan tombak iblis dari jubah kegelapan. Terlepas dari kenyataan bahwa mereka digunakan untuk bertarung dalam pertempuran sengit di Black Lion Castle, untungnya kedua senjata ini masih utuh. Tidak ada satu celah pun pada mereka. Ketika Eugene dengan erat meraih tombak iblis, itu menggeliat seperti pembuluh darah yang menonjol. Itu memiliki bilah melengkung, mirip dengan gelombang laut, dan lebih panjang dan lebih tajam dari kebanyakan bilah. The Annihilation Hammer tampak seperti palu raksasa. Tombak iblis terlalu panjang dan berdiri lebih tinggi dari Eugene, tetapi palu pemusnahan cocok dengan tinggi badan Eugene. Namun, itu berat. Daripada menggunakan palu raksasa ini sebagai senjata, lebih baik Eugene menghancurkan batu-batu besar di tambang. Dengan kata lain, Annihilation Hammer dan Demon Spear saat ini hanyalah potongan logam yang tampak aneh. Selain itu, senjata-senjata ini sulit ditangani. Eugene hanya bisa menggunakan ini sebagai palu dan tombak. Itu karena energi iblis mereka dan sisa-sisa Raja Iblis telah sepenuhnya dilenyapkan oleh pedang suci dan pedang cahaya bulan. Eugene menyipitkan mata sambil berpikir sambil memegang Demon Spear dan Annihilation Hammer di kedua tangannya. Terlepas dari kondisi mereka, dia masih bisa menggunakannya sebagai senjata. Bahkan setelah analisis menyeluruh, dia tidak yakin terbuat dari apa senjata ini, tapi dia bisa memasukkan banyak mana ke dalamnya. Namun, itu tidak berarti banyak. Dia juga bisa menanamkan banyak mana di Winnet dan Asphalt. Sementara Eugene memasukkan mana ke dalam Annihilation Hammer dan Demon Spear, dia bisa melihat bagian dari api petirnya di mana meresap ke dalamnya. Aku tidak bisa menganalisis formula mantra mereka. Eugene memang memeriksa formula mereka melalui Akasha. Tombak iblis dan palu pemusnahan memiliki formula untuk menciptakan kembali kemampuan Raja Iblis, tetapi formula tersebut tidak ada secara terpisah. Alih-alih diukir di senjata, mereka meleleh ke dalamnya, menjadi satu dengan senjatanya masing-masing. Oleh karena itu, dia tidak dapat memodifikasi atau memisahkan formula dari tombak atau palu. Aku bahkan tidak bisa memahami rumus-rumus ini, jadi tidak mengejutkan. Dengan mana biasa, Eugene tidak dapat menciptakan kembali kemampuan yang hilang dari Demon Spear dan Annihilation Hammer. Apakah akan berbeda jika dia menggunakan energi iblis? Ya, mungkin begitu, tetapi Eugene tidak akan pernah mencoba mengendalikan energi iblis kecuali dia menjadi gila.
Namun, ada kabar baik, Yujin melihat kemungkinan menciptakan kembali kemampuan tombak iblis dan palu pemusnahan. Dan Demon Spear dan Annihilation Hammer ternyata menjadi katalis yang sangat baik. Whoosh! Api putih muncul dari Yujin. Kemudian, memegang tombak iblis dan palu penghancuran di masing-masing tangan, Yujin fokus untuk menghubungkan core-nya dan membuatnya berputar dalam lingkaran. Ketika core-nya mulai berputar, api Yujin menjadi lebih besar, dan api petir berkobar di sekelilingnya. Oh! Seolah-olah mereka sedang menjawab Ring Flame Formula, Demon Spear dan Annihilation Hammer melolong. Yujin memelototi kedua senjata itu, merasakan kulitnya yang menyengat. Senjata itu tidak menghilangkan mana Yujin, sebaliknya, Yujin secara praktis memasukkan mana ke dalamnya. Mana Yujin saat ini sangat besar dan murni, dan tidak ada yang akan percaya bahwa dia hanya berlatih selama 7 tahun. Dia mendorong mana itu ke dalam senjata sampai menggores bagian bawah laras mana. Dibungkus di sekitar tombak iblis dan palu pemusnahan, kekuatan pedang Yujin menjadi begitu besar sehingga kekuatan seperti api yang ganas tidak bisa menjadi lebih besar lagi. Di bawah kendali Yujin, kekuatannya dipadatkan. Ketika Yujin menuangkan mana hingga batasnya, mananya merembes ke dalam senjata sedikit demi sedikit, tapi ini tidak mengejutkan. Selama 15 hari terakhir, dia berulang kali melakukan ini setiap kali mananya diisi ulang. Hutan ini penuh dengan mana, bibit pohon dunia ada di sini, dan Leyland berada di dekatnya. Bahkan jika Yujin menggunakan mana sampai hampir habis, formula api putih yang efisien membantu Yujin memulihkan mana dalam waktu kurang dari setengah hari. Kurasa aku hampir sampai. Tepat ketika Yujin merasakan sakit dari core-nya yang terkuras. Retakan. Dia bisa mendengar suara yang berbeda dari Demon Spear dan Annihilation Hammer. Kedua senjata itu awalnya berwarna hitam, tetapi mulai berubah menjadi putih di dalam api formula api putih. Retakan kecil menyebar di permukaan senjata segera setelah senjata berubah warna. Retakan, ceria. Api petir di mana Yujin merembes melalui celah senjata. Bukan itu. Tidak peduli berapa kali Yujin memanggil mereka sebelumnya, roh pohon dunia tidak pernah mendekati Yujin, tetapi makhluk seperti kabut itu sekarang mendatangi Yujin seolah tertarik padanya seperti magnet. Saat api petir menyala, roh pohon dunia menyatu dengan api, menjadi bagian dari mana Yujin. Kemudian lagi, mana Yujin merembes ke celah tombak iblis dan palu pemusnahan. Yujin menyaksikan semuanya saat kesadarannya mendung. Haruskah aku berhenti? Yujin merenung. Meskipun roh pohon dunia telah ditambahkan ke mana miliknya, jumlah total mana Yujin tidak meningkat secara signifikan. Core-nya sudah hampir habis. Jika Yujin terus memasukkan mana ke dalam dua senjata ini, dia mungkin pingsan karena kelelahan atau mengalami cedera kronis di core-nya. Aku tidak akan kacau, Ri. Boom. Demon Spear dan Annihilation Hammer meledak. Ledakan itu tiba-tiba, tetapi Yujin tidak bingung atau melepaskan kedua senjata itu karena dia tidak melewatkan tanda-tanda aliran mana senjata itu meledak setelah terdistorsi. Kotoran. Yujin menatap lengannya, meremas wajahnya. Syukurlah, tulang dan ototnya tidak terluka, tetapi kulitnya memerah dan menyengat seolah-olah Yujin mengalami luka bakar ringan. Api cincin Yujin dan api petir menghilang saat ledakan mereda. Namun, secara teknis mereka tidak pergi. Retakan pada senjata sekarang terisi. Api petir di dalam mana Yujin ditambahkan ke tombak iblis dan palu penghancuran, menjadi satu dengan senjata. Singkatnya, Demon Spear dan Annihilation Hammer terhubung ke Yujin. Sambil menyeringai, Yujin mengangkat Demon Spear dan Annihilation Hammer. Dia mulai menggunakan mana sambil terus menyeringai. Pes. Bahkan dengan sedikit mana, dia bisa membentuk kekuatan pedang di sekitar kedua senjata itu. Dengan senyum lebar, Yujin memandang api petir saat itu berkobar di sekitar senjata. Tidak, dia seharusnya belum puas. Pertama-tama saya akan mulai dengan Annihilation Hammer, pikir Yujin. Setelah meletakkan tombak iblis, Yujin mengangkat palu penghancuran dengan kedua tangan. Dia pertama kali melihat sekeliling untuk memutuskan di mana dia akan mengayunkannya. Kemudian, setelah memilih lokasi yang cocok, Yujin mengayunkan palu ke bawah. Retakan. Arus udara kuat yang diciptakan oleh Hammer membanjiri area terdekat. Yujin telah melakukannya. Tentu saja, palu penghancurannya tidak bisa dibandingkan dengan milik Raja Iblis atau milik Eward. Meski begitu, Yujin telah berhasil menggunakan kemampuan Annihilation Hammer tanpa menggunakan energi iblis. Padahal dia agak pusing. Meskipun dia sudah menduganya, Yujin harus menggunakan banyak mana untuk menggunakan kemampuan Annihilation Hammer. Petik 1. Itu tidak memberatkan. Aku bisa menyisihkan mana sebanyak ini. Dia juga harus memperhitungkan bahwa dia tidak memiliki banyak mana yang tersisa di core-nya. Kekuatan Hammer pemusnahannya juga telah melemah, tetapi Yujin masih bisa menggunakan Hammer dalam pertempuran. Ini akan menjadi lebih kuat dari waktu ke waktu. Selanjutnya, Yujin mengambil tombak iblis. Dia menghitung koordinat untuk membuat duri naik, lalu menusukkan tombak ke tanah. Mereplikasi aktivasi yang sukses dari serangan Annihilation Hammer, kali ini, duri muncul dari tanah pada koordinat yang tepat yang dihitung oleh Yujin. Namun, radius hutan lebih kecil dari milik Dominic, dan susunan durinya juga buruk. Namun, Yujin tidak kecewa. Karena api petir telah dicampur ke dalam tombak iblis dan palu penghancuran, kekuatan mereka akan terus tumbuh secara signifikan saat dia menjadi lebih kuat.
Eugene hendak memasukkan kedua senjata itu ke dalam jubah, tapi dia harus berhenti. Ketika senjata sudah setengah jalan di dalam jubah, Eugene bisa merasakan bahwa seseorang sedang mengawasinya dengan sungguh-sungguh. Semangat di mata orang itu meningkat ketika Eugene mengabaikannya dan memasukkan senjatanya. Tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi, Eugene mengeluarkan senjatanya sedikit, dan semangat dalam tatapannya sedikit mereda. Petik 2. Kenapa kamu menatapku seperti itu? Eugene berbalik, menahan desahannya. Dari balik pohon yang jauh, Charmaine Leonhardt menjulurkan kepalanya. Dia dengan muram memperhatikan Eugene dengan mata menyipit. Dengan wajah masam, Eugene memiringkan kepalanya dengan bingung. Petik 2. Anda tidak akan tiba-tiba menegur saya karena memiliki tombak iblis dan palu pemusnahan, kan? Dia telah memberitahu Charmaine sebelumnya tentang kepemilikan kedua senjata itu. Eugene harus menjinakkan senjata di hutan, tetapi tidak mungkin membodohi mata Charmaine. Charmaine bersyukur bahwa Eugene telah menyelesaikan insiden di Kastil Singa Hitam, dan dia juga telah memeriksa bahwa tidak ada satupun energi iblis di kedua senjata tersebut. Oleh karena itu, dia dengan mudah menyetujui kepemilikan Eugene atas kedua senjata ini, tetapi mengapa dia memandangnya seperti itu? Tidak dapat memahami niatnya, Eugene hanya berkedip. Charmaine berjalan keluar dari balik pohon, berdehem. Petik 2. Aku mendengar ledakan. Iya, itu karena aku. Aku merasakan jumlah mana yang sangat besar. Itu juga. Kamu baru saja menggunakan Pressure dengan Annihilation Hammer dan Spear Forest dengan Demon Spear, kan? Aku sudah bilang sebelumnya, aku akan menjinakkan mereka jadi aku bisa menggunakan. Sebelum Eugene selesai, Charmaine mengulurkan tangan kanannya ke samping. Karena gerakannya yang tiba-tiba, Eugene mundur selangkah karena terkejut. Untuk membiarkan Eugene melihat apa yang dia lakukan, Charmaine mengungkapkan benda di tangan kanannya, arloji saku perak. Perubahan bentuk, Charmaine berbicara pelan. Klik. Eugene bisa mendengar suara mesin rendah di dalam jam saku. Saat dibuka, jarum jam berputar, dan tutupnya terbelah. Tidak dapat berkata apa-apa, Eugene hanya menyaksikan semuanya terjadi. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa jam tangan itu adalah inti dari teknologi alkimia mutakhir. Arloji saku, yang sekecil telapak tangan Charmaine, terbelah menjadi beberapa bagian dan memanjang, melingkari lengan kanan Charmaine. Ini adalah bentuk takdir genosida surgaku. Eugene diam-diam mendengarkan penjelasan Charmaine. Jika ada yang melihat lengan ini, seseorang harus mati. Petik 2. Apakah aku harus mati? Tanya Eugene. Karena aku tidak berniat mati, kamu akan melakukannya jika kita mulai bermain dengan takdir, kata Charmaine sambil mengepalkan tinjunya. Jari-jarinya yang tajam dilapisi logam perak. Konten iklan. Mencicit. Tapi saya tidak berjuang sampai mati dengan keluarga saya, lanjutnya. Apakah begitu? Eugene dengan setengah hati berkata. Itu hal yang baik untuk kita berdua. Kami tidak akan menambahkan tragedi lain ke keluarga Leonhardt. Mencicit. Charmaine terus menggerakkan jari-jarinya. Karena Eugene tidak yakin harus berkata apa, dia hanya melihat genosida surga dalam bentuk takdirnya melilit lengan kanan Charmaine. Eugene bisa merasakan kegembiraan yang meningkat jauh di dalam ketika dia melihat tantangan logam itu. Bagaimana menurut Anda? Tanya Charmaine tiba-tiba. Maaf. Saya berbicara tentang genosida surga saya dalam bentuk takdir. Petik 2. Keren, jawab Eugene dengan setengah hati lagi. Aku belum menunjukkanmu, tidak, aku tidak bisa menunjukkan padamu Destiny Breaker-ku. Tapi untuk memaksimalkan kekuatan Destiny Breaker, aku harus menggunakannya dalam Destiny Form. Apakah begitu? Genosida surga memiliki banyak bentuk selain bentuk takdir. Apa kau tidak ingin melihat mereka? Aku baik-baik saja. Saya pikir kita bisa bertarung dengan baik jika saya menggunakan Heaven Genocide saya dalam Blaster Form dan Anda menggunakan Pressure dengan Annihilation Hammer. Yah, kita tidak bisa benar-benar bertempur. Charmaine mengangkat lengannya ke samping, tampak benar-benar kecewa. Klik. Saat Eugene mendengar suara mesin lagi, Heaven Genocide berubah wujud menjadi jam saku lagi. Jadi apa yang Anda pikirkan? Charmaine bertanya lagi. Bukankah kamu menanyakan itu padaku sebelumnya? Saya merasa jawaban Anda sebelumnya tidak asli. Petik 2. Menurutku itu keren, ulang Eugene. Apakah kamu ingin memiliki ini? Tidak. Dapat dimengerti jika Anda ingin memiliki ini. Artefak ini sangat keren, tapi saya tidak akan meminjamkannya kepada Anda. Saya juga tidak akan memberitahu Anda bagaimana saya mendapatkannya atau siapa yang membuatnya. Petik 2. Benar. Apakah kamu tidak penasaran? Tanya Charmaine dengan tatapan bangga. Menilai dari bagaimana dia terus menatap Eugene dengan dada membusung dan mengangkat bahu, sepertinya dia sangat ingin menyombongkan diri. Saya penasaran. Eugene menurut dengan tidak antusias. Saya menemukan genosida surga melalui pertemuan kebetulan, tidak keajaiban. Wow, sudah puluhan tahun sejak saya menemukannya. Saya mengalami pengalaman ajaib ketika saya masih muda. Hanya itu yang bisa saya katakan kepada Anda, Charmaine berbicara dengan tatapan bingung. Tidak bisakah kamu menceritakan kisahnya sampai akhir jika kamu tetap akan memberitahuku? Saya tidak bisa. Saya tidak bisa mengingkari janji karena janji itu penting. Klik.
Setelah menutup-tutup jam saku, Charmaine memasukkannya ke dalam saku bagian dalam. Senjata barumu membuat semangat dalam diriku menyala. Jangan khawatir, saya terbiasa merasa antusias dengan cara ini, dan saya selalu bisa mengendalikannya. Eugene tidak khawatir tentang itu sejak awal. Namun, berhati-hatilah untuk tidak meledakkan apapun. Saat saya berlari ke sini, saya melihat beberapa elf ambruk di tanah. Sir Signard juga akan berlari ke sini, mengira desa sedang diserang. Jadi saya menghentikannya, Charmaine memperingatkan Eugene. Petik 2. Terima kasih, jawab Eugene dengan getir. Apakah lenganmu yang terluka baik-baik saja? Ini hanya sedikit menyengat sekarang. Saya akan sembuh besok, bahkan tanpa pengobatan apapun. Kamu ceroboh. Cedera kecil juga harus dirawat sepenuhnya. Selain itu, keluarga Leonhardt adalah keluarga pejuang. Kami memiliki semua jenis ramuan penyembuh, jadi jangan ragu untuk menggunakan obat apapun untuk menyembuhkan lukamu. Ya, saya mengerti. Ayo kembali. Charmaine berbalik. Seolah wajar baginya untuk melakukannya, dia memimpin saat dia dan Eugene keluar dari hutan. Sejak Eugene selesai menjinakkan Demon Spear dan Annihilation Hammer, dia tidak punya alasan untuk tinggal di hutan lebih lama lagi. Kamu tahu, Demon Spear dan Annihilation Hammer tidak lagi menyerupai bentuk aslinya. Apa kita masih harus memanggil mereka dengan nama itu? Ya, maaf. Karena mereka tidak memiliki energi iblis lagi, kita tidak bisa menyebut mereka senjata Raja Iblis sekarang. Lalu apakah ada alasan untuk memanggil mereka dengan nama itu? Saya pikir lebih baik menggunakan nama yang sama karena akan membingungkan. Apa pendapatmu tentang gaya Crasher dan Longinus? Lalu apakah mereka sekarang gaya Crasher Gigolat dan Longinus Luentos? Pertanyaan itu terlintas di benak Eugene. Saya suka nama asli mereka. Eugene dengan cepat menggelengkan kepalanya. Pemilik memiliki hak untuk menyebutkan senjatanya, jadi saya hanya akan memberikan saran. Aku tidak akan melanggar hakmu. Apakah menurutnya nama gaya Crasher dan Longinus lebih baik? Betulkah? Eugene benar-benar bertanya-tanya. Tuan Eugene. Tepat sebelum Charmaine dan Eugene keluar dari hutan, mereka bertemu Narissa, duduk di lantai, dan Lavera, membantu Narissa berdiri. Ketika Charmaine dan Eugene melihat kedua elf itu, Charmaine secara dramatis memberi isyarat kepada Eugene dengan matanya saat dia menyilangkan lengannya. Narissa adalah elf yang jatuh ke tanah, dikejutkan oleh suara ledakan. Apakah Charmaine sengaja datang ke sini untuk menunjukkan kepada Eugene apa yang terjadi setelah ledakan? Eugene merasa dia tidak akan pernah bisa memahami apa yang terjadi di dalam kepala Charmaine Leonhardt. Aku akan menemukanmu, tapi kebetulan aku bertemu denganmu lebih dulu, Lavera berbicara dengan ceria dengan tatapan acuh tak acuh. Ada apa? Tanya Eugene. Narissa dan Lavera saat ini bekerja sebagai pembantu magang di pavilion. Jam kerja mereka pasti sudah selesai, tapi mereka masih mengenakan seragam pelayan Leonhardt mereka. Saya datang untuk meminta izin keluar besok, Pak, Lavera dengan tenang menjelaskan. Keluar? Iya, kebetulan besok adalah hari liburku, lanjut Lavera sambil membersihkan kotoran dari rok Narissa. Setiap kali Lavera mengusap rok Narissa, tubuhnya bergoyang. Sepertinya Narissa belum menyesuaikan diri dengan kaki prostetik barunya. Bisakah aku bertanya mengapa kamu pergi keluar? Tanya Eugene. Saya harus menerima mata prostetik saya, Narissa berbicara, menunjuk ke penutup mata kirinya. Kemana kamu pergi? Aku akan pergi ke pusat kota Ceres. Pernahkah kamu ke sana? Tidak, Pak. Peri menarik perhatian orang. Tentu saja, ibu kota kekaisaran Kil aman, tapi selalu ada, bagaimana jika? Oleh karena itu, Eugene sebelumnya telah menetapkan aturan dasar, para elf harus ditemani oleh setidaknya satu kesatria dari rumah utama saat mereka keluar. Apakah kamu ingin kesatria tertentu menjagamu? Tidak, Tuan, jawab Lavera dengan datar, tetapi Narissa terus menyodok pinggang Lavera, melirik ke arah Eugene. Tidak peduli berapa kali Narissa menusuk Lavera, ekspresinya tetap sama. Kalau begitu aku akan pergi bersamamu, kata Eugene dengan santai. Petik 2. Apakah itu baik-baik saja? Lavera bertanya. Mata Narissa kehilangan fokus sesaat. Dia tidak menyangka Eugene akan menawarkan untuk menjadi penjaga Lavera. Aku juga. Kamu tidak punya hari libur besok, Narissa, kata Lavera dingin. Jika saya hanya meminta seseorang untuk menutupi giliran kerja saya. Narissa menyarankan dengan ragu-ragu. Kepala pelayan Nina tidak suka pelayan mengubah shift mereka karena alasan pribadi. Lavera dengan tenang mengingatkan Narissa, jadi dia tidak bisa berbicara lebih jauh. Jam berapa kita akan bertemu besok? Tanya Eugene. Setiap saat akan baik-baik saja denganku, jawab Narissa. Kalau begitu, bisakah kita pergi sekitar tengah hari? Saya juga belum pergi ke pusat kota Ceres, tapi Mer tahu banyak restoran bagus. Ini karena Ancila dan Gerhard mengajak Mer berkeliling kota kapanpun mereka bisa. Petik 2. Iya, siang hari akan baik-baik saja. Lavera dengan tenang menundukkan kepalanya. 1. Seseorang diperas dengan mengirimi mereka hadiah. Karena, secara resmi, orang tersebut menerima hadiah, dan secara lahiriah baik hati, penerima tidak dapat berkata banyak. Tapi, hadiah ini bisa menyembunyikan pesan-pesan pemerasan, yang merupakan niat sebenarnya di balik hadiah tersebut.